Baiklah, hari ini kita akan kembali melaksanakan praktek coaching. Pada sesi pertama ini, saya akan memperkenalkan diri dulu bahwa saya Aryo Sukanda dan rekan saya Gemilang Surya akan melakukan praktek coaching. Saya Aryo Sukanda selaku coachee, sedangkan Pak Gemilang Surya selaku coaching. Permasalahan pertama yang akan kami angkat adalah bahwa saya ingin melaksanakan suatu kegiatan, namun kegiatan tersebut terbentur dengan kegiatan ulangan harian, sehingga saya tidak berani untuk menemui wakil kurikulum sendiri. Jadi saya mau berkonsultasi dengan Pak Gemilang Surya. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Jangan kemana-mana, tetap di sini. Siap Pak Gemilang? Siap Pak Aryo. Bismillah. Inilah mulai bro. Mulai serak-serak ya. Terserah. Assalamualaikum Pak Gemilang. Waalaikumsalam Pak Aryo. Silakan masuk Pak Aryo. Oh, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Boleh saya masuk Pak? Masuk Pak. Iya, baik. Permisi Pak ya. Ya Pak. Waduh, kayaknya ruangan Pak Gemilang nih sudah ditata rapi kembali nih Pak. Sudah rapi nian nih. Ya, Pak, sudah bersih. Sudah bersih Pak. Ini ada robot tadi Pak yang membersihkannya ini Pak. Jadi otomatis bersih ya. Oh baiklah Pak. Kira-kira pada hari yang cerah ini Pak, awan seperti telah menghilang, matahari telah cerah. Apakah saya mengganggu waktu Bapak? Oh tidak Pak. Ini kebetulan saya tadi sudah selesai ya dari ke kantor desa, jadi ada urusan dengan Pak Kadesnya. Jadi alhamdulillah sudah selesai. Jadi sekarang sudah ada waktu nih sama Pak Aryo ini. Nah, kira-kira apa yang menjadi tujuan kita kali ini Pak Aryo? Apa yang bisa kita obrolkan ya? Apa yang kita ngobrol santai aja Pak Aryo, jangan apa namanya. Ini kebetulan saya baru datang nih, jadi saya tidak sempat memesan sarapan untuk kita nih. Oh, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Ini saja sudah diterima di ruangan ini, alhamdulillah Pak. Ya Bapak, ini ada sedikit apa namanya itu, air mineral Pak. Nanti. Ah iya Pak. Pak. Di cuaca yang panas di Tanjung ini bolehlah minum kayaknya ini Pak. Oh iya Pak. Oh iya, alhamdulillah. Kita coba dulu. Luar biasa. Oh mantap Pak Gemilang. Ini Pak Gemilang, saya ini sebenarnya memiliki tujuan kepada Pak Gemilang dengan harapan nanti semoga Pak Gemilang bisa memecahkan rasa resah gelisah yang saya rasakan ini Pak Gemilang. Karena ini sudah berapa hari saya nggak tidur Pak Gemilang memikirkan masalah ini. Seperti apa kira-kira masalahnya itu Pak? Masalah apa ini yang bisa membuat Pak Aryo nggak tidur semalam 2 malam? Iya Pak, saya hampir nggak tidur semalaman ini Pak. Jadi tujuan saya kemari ini Pak, saya mau minta sumbang saran dan solusinya dari Bapak. Kemarin itu kan minggu kemarin tepatnya belum rilis jadwal ulangan harian. Nah jadi saya melakukan sedikit refleksi umpan balik Pak kepada anak-anak. Saya tanyakan kepada anak-anak, kira-kira apa yang perlu kita tingkatkan dalam hal kegiatan pembelajaran. Seperti itu Pak. Nah dari refleksi umpan balik itu 90% anak-anak itu mengatakan bahwa bagaimana Pak kalau seandainya kita melaksanakan outdoor activity Pak. Seperti itu Pak, kegiatan di luar ruangan gitu Pak. Biar nambah semangat juga dan bisa menghirup udara Pak. Udara segar gitu Pak. Nah, tapi iya Pak, kebetulan kemarin tuh Sabtu tiba-tiba kita ada sedikit rapat. Nah, dan ditetapkan oleh Ibu Wakil Kurikulum Ibu Erika bahwa kita akan ada ulangan harian gitu Pak. Nah, ini terbentur Pak, saya takut kegiatan saya yang di outdoor activity itu nanti mengganggu Pak kegiatan ulangan harian tersebut Pak. Jadi sebenarnya saya ingin minta tolong Bapak untuk mendampingi saya untuk minta izin ke Bu Erika Pak supaya tidak terjadi miskomunikasi Pak. Itu Pak. Oh iya Pak.
Saya kira rencana Pak Ari ini sangat bagus sekali ya Pak ya. Jadi persiapannya sudah sangat matang sekali Pak ya. Kalau persiapan alhamdulillah Pak, tinggal 90% plus eksekusi lagi Pak. Oh ya Matang Pak. Pak, kalau dari saya sih tidak masalah sekali Pak. Saya senang sekali bisa menemani Pak Aryo ini untuk menemui Ibu Erika Wakakurikulum kita untuk menyampaikan hal ini ya. Jadi kira-kira tempat lokasinya nanti untuk outdoor class ini di mana Pak ya? Oh iya Pak, saya sudah melakukan survei beberapa hari yang lalu. Kebetulan juga karena ini ulangan harian dan seluruhnya ulangan teori, termasuk olahraga teori juga Pak. Jadi ada taman baru kita Pak ya, kita ada taman baru di belakang aula tuh Pak. Oh iya Pak, yang ada pohon pisang tuh Pak ya, ada pohon pisang yang ada pohon pinus itu Pak ya. Iya, pohon pinus dan pohon pisang itu yang paling nyeleneh Pak, pohon pisang rusa itu di sana Pak. Oh iya Nah, baik Pak, juga ada baik. Nanti ada taman-taman tempat bunga-bunga. Nah, taman kayaknya bunga udaranya ya. segar Pak. Iya benar Iya, Pak. iya, Pak, indah, indah sekali Pak. Ya dan biasanya kan Pak Roni Pak ngajar olahraga itu biasanya pakai aula untuk main futsal. Nah, kebetulan juga Pak Roni dan Pak Ega sudah membuat ulangan harian ya soalnya. Jadi ruangannya Oh ya, kosong teori Pak ya. sepertinya Pak. Ya, jangan jadi sepi tuh kayaknya Pak ruangannya Pak. Dan Oh ya jauh bagus Pak, dari kayaknya kebisingan Pak. sepertinya nanti kita sampaikan saja ke Bu Erika kan kalau di lokasi outdoor class ini tidak akan mengganggu Pak, mengganggu ulangan harian. Iya benar Pak, kan jaraknya cukup jauh itu Pak. Ruangan kosong juga sebagai pembatas Pak, ruangan aula itu Pak. Ya, Pak, saya rasa saya siap Pak mendampingi Pak Aryo nanti ketemu dengan Bu Erika. Kira-kira kapan Pak waktunya kita bertemu dengan Bu Erika Pak? Nah itu Pak, kalau usul dari saya bertemu Ibu Erika setelah kita melaksanakan upacara Pak. Biasanya kan ada waktu sekitar 15-30 menit itu Pak. Ngopi-ngopi biasanya kan sambil makan Oh iya Pak, kudapan, ya, Pak. cemilan itu Pak. Di ruang guru boleh, di gazebo Dua juga guru Pak ya. boleh nanti Pak. Iya Pak. Oh iya Kalau Pak. saya itu Pak usulannya Pak. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Jadi setelah kita ketemu Bu Erika, komitmen Pak Aryo gimana Pak? Kira-kira untuk melanjutkan ide yang bagus ini Pak. Nah, kalau dari saya sendiri, Pak, seandainya tembus ini, Pak. Nah, saya nanti akan juga mencoba untuk menularkannya ke kelas-kelas lain, Pak. Dan kebetulan juga saya sudah berbicara juga dengan rekan-rekan sejawat. Rekan-rekan sejawat juga mau melaksanakannya, Pak. Nanti juga bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, Pak, dengan Bu Meli, Pak. Nah, Bu Meli juga bisa katanya. Tapi Bu Meli mau lihatnya saya dulu. Nanti setelah yang saya eksekusi, beliau juga mau berkolaborasi dengan saya. Dan ini juga mungkin akan kita terapkan sebulan sekali, Pak. Supaya nanti selain mendapat situasi yang baru, belajar juga lebih autentik, Pak, dengan benda-benda yang ada di sekitar, Pak. Bagus Pak. Ya, kalau bisa kelasnya juga beda-beda Pak ya, agar mereka merata mendapat kesempatan untuk order kelasnya. Iya benar Pak, kelasnya beda-beda, juga materi juga ada yang sama, ada yang beda, dan semuanya mudah-mudahan akan saya rencana tindak lanjutnya akan saya persiapkan setelah saya eksekusi yang kegiatan ini Pak. Oh gitu Pak ya. Ya Pak. Kira-kira sudah capai semua Pak ya, apa yang solusi dari pembicaraan kita pada kali ini? Mudah-mudahan sudah, kalau rencananya sudah matang semua sekali Pak, tujuannya sudah matang juga, tinggal eksekusi lagi Pak, dan tinggal saya kira-kira Bapak bersedia atau tidak untuk mendampingi saya Pak, karena Bapak kan selaku wakil humas itu justru memiliki skill negosiasi yang baik gitu Pak dengan Ibu Erika. Nanti jangan sampai salah persepsi dan salah tanggap beliau Pak. Saya bersedia Pak, bersedia sekali itu Pak, karena memang ini untuk kemajuan sekolah kita Pak. Jadi saya sangat mendukung Pak, dan saya di hari Senin itu memang tidak ada jadwal kemana-mana Pak. Mungkin stay di sekolah, jadi bisa fokus itu untuk bertemu dengan Ibu Erika wakil kita Pak. Aman Pak, saya bersedia sekali. Iya, alhamdulillah kalau begitu Pak. Jadi saya sudah merasa tenang ini Pak, karena juga ada Bapak yang mendampingi saya Pak. Nah kebetulan juga Pak, saya ucapkan terima kasih nih Pak, nggak bisa bawa apa-apa nih, cuma bisa bawa masalah aja nih Pak ke sekolah nih Pak. Nggak apa-apa Pak, biasa aja Pak. Saya juga senang sekali Pak ada teman ngobrol sama Pak Aryo ya di hari yang cerah ini, daripada
saya di sini bermenung sendiri, ya kan? Memikirkan hal yang tidak jelas. Iya, benar, Pak. Ya, dengan adanya Pak Ari, saya juga lebih ya, tercerahkan, gitu kan? Iya, siap, Pak. Oh iya, Pak, kebetulan juga sudah kayaknya bel masuk ini, Pak. Sepertinya Oh iya kita Pak, saya harus juga. masuk ya, Pak ya, supaya kita bisa mendidik anak bangsa bergerak dan menggerakkan, Pak. Oh ya Pak, ya Pak, ya Pak. Saya juga ada jadwal nih Pak. Kira-kira kita bisa keluar bareng nih Pak, menuju Oh, kelas siap, masing-masing. siap, Pak. Siap Ya, Pak. Pak. Mari, Pak, kita masuk kelas, Pak. Oke Pak, ya Pak. Ayo. Ya, alhamdulillah tema coaching pertama telah kita lalui bersama. Sekarang kita akan masuk ke tema coaching kedua, di mana Pak Gemilang Surya tadi bertindak sebagai coach dan tapi sekarang beliau bertindak sebagai coach. Sedangkan saya Aryo Sukanda bertindak selaku coach pada hari ini dengan menaikkan masalah yakni penerapan pembelajaran sosial emosional yang berbasis teknologi informasi di SMK PTBA. Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana. Ayo kita saksikan video berikut ini. Nah, ketok. Nah, Assalamualaikum Pak Aryo. Ya, waalaikumsalam Pak Gemilang. Oh, saya boleh masuk Pak? Oh, silakan Pak. Boleh sekali Pak. Oh ya Pak, ya Pak. Ayo Pak, masuk Pak. Duduk di sini Pak. Oh ya Pak, jadi ini Pak sesuai saya ada hal yang ingin mungkin saya obrolkan ini dengan Bapak ini. Jadi saya juga bingung mencari teman ngobrol yang pas. Ini saya rasa Pak Aryo sangat pas sekali, cocok sekali dengan permasalahan saya kali ini. Oh, luar biasa, pintar sekali Pak Gemilang ini untuk membuka suatu pertemuan ini Pak. Ya kalau boleh saya tahu Pak, kira-kira masalah Bapak apa dan tujuan Bapak untuk masuk ke ruangan saya apa Pak kira-kira Pak? Yang bisa saya bantu itu apa Pak? Oh ya Pak, saya boleh duduk Pak ya? Oh silakan Pak, silakan. Ya, jangan berdiri terus Pak, pegal Pak. Iya Pak, nih dari tadi di kelas berdiri, di sini berdiri, ya jadi agak nanti berlebih, jadi 3 nanti kaki saya Pak. Makin berat Pak. Oh ya, silakan Pak. Begini Pak, saya ini ada rencana Pak. Nah jadi kan sebelum rencana ini saya dipantik nih oleh salah seorang rekan sejawat saya nih menerapkan pembelajaran sosial emosional ya kan. Waktu saya jalan-jalan ya kan. Sebelumnya kan saya memang jarang sekali Pak bersentuhan dengan dunia luar ini. Saya kan selalu di jurusan ini Pak. Jadi untuk lihat guru mengajar itu saya kurang ya Pak ya. Nah jadi saat saya jalan-jalan saya melihat Ibu Surti Pak itu cara belajarnya itu sangat bagus sekali Pak. Jadi saya coba referensi ternyata itu sudah pembelajaran sosial emosional Pak. Oh begitukah? PSE katanya. Jadi saya rencananya juga ingin melaksanakan atau menerapkan pembelajaran seperti itu. Cuman bedanya saya ini ingin fokusnya di pembelajaran sosial emosional ini yang berbasis teknologi informasi gitu Pak. Oh iya. Mantap sekali kayaknya itu Pak. Iya Pak. Nah, kira-kira peluang Bapak untuk melaksanakan kegiatan tersebut seberapa besar Pak? Untuk terjadi gitu. Peluangnya ini guys sangat besar sekali Pak. Karena kan memang permasalahan di siswa kita ini untuk sosial emosional ini kan saya lihat mereka ini kebanyakan dari kalangan-kalangan yang pengguna sosial media yang sangat tingkat akut gitu ya. Jadi saya rasa sosial emosional mereka ini sedikit terganggu nih Pak. Dengan pengaruh dari teknologi informasi ini Pak. Iya benar. Jadi saya ingin meningkatkan kembali itu Pak, kesadaran sosial mereka gitu, manajemen diri. Jadi saya sebenarnya sudah tanya sama Ibu Surti gitu kan, kompetensinya itu ada 5 katanya Pak. Nah jadi saya ingin cuma fokus di 3 Pak, kesadaran diri, kesadaran manajemen diri sama kesadaran sosial Pak.
Oh, Karena kan itu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, Pak ya? ya Iya, iya, berguna iya. sekali itu Pak untuk saya gunakan dalam sesi praktikum saya nantinya. Oke, oke, Nah, oke. Pak. Kira-kira Pak, apa saja hambatan yang mungkin Bapak temukan nanti di lapangan gitu Pak, Jadi untuk hambatannya pelaksanaannya Pak? seperti, oh ya Pak, ah kalau masalah hambatan saya ragunya tuh di mungkin nanti kan saya menggunakan sebuah aplikasi Pak ya, Oh iya, ya menggunakan benar Pak. software yang saya buat sendiri ini Pak. Nanti saya eh, menemui hambatan itu masalahnya di perangkat anak ini Pak. Perangkat anak yang Oh, nanti menginstal aplikasi ini tidak cocok, tidak sesuai ya Pak, tidak kompatibel ya Pak. Ini oh saya iya, tak iya, iya, itu. iya. Dan permasalahan kedua itu saya masih agak-agak ragu Pak, wifi dengan lingkungan sekolah. Jadi saya perlu dukungan dari Pak Aryo ini untuk meneruskan ke jurusan teknik teknik komputer informatika ini untuk membantu saya dalam merealisasikan rencana saya ini. Oh ya, Kira-kira baik, baik, Pak. Pak. Nah, kira-kira Pak, kan ada hambatan tadi itu Pak ya, dari mungkin perangkatnya kurang kompatibel, kemudian juga perlu kita komunikasikan juga dengan pihak TK. Nah, kira-kira dari sekian masalah tersebut, upaya apa kira-kira yang Bapak bisa lakukan untuk mengantisipasi gitu Pak? Atau mungkin Bapak punya rencana lain gitu Pak, agar masalah-masalah tersebut bisa diatasi Pak? Ya, Pak. Jadi untuk permasalahan jaringan ya Pak saya mungkin akan saya akan berusaha menyediakan headphone saya itu sebagai hotspot gitu Pak ya, hotspot. Dan Oh saya iya, juga iya. ingin meminta mungkin pinjaman perangkat-perangkat yang kompatibel nih Pak kepada jurusan teknik informatika Pak. Makanya saya sini datang ke Pak Aryo ini untuk agar lebih bisa mediasi saya kepada mereka, dan kan saya jurusannya berbeda Pak soalnya Pak. Oh iya, Saya di benar-benar Pak ya. listrik, mereka jurusannya komputer Pak. Komputer, iya benar-benar Kita Pak. perlu mediator ini Pak. Iya, kalau saya lihat kemarin kayaknya cukup lengkap Pak alat-alat yang ada di bagian-bagian TIK gitu Pak, jurusan TIK kita tuh Pak. Ruangan juga kayaknya sudah besar, kayaknya bisa dipakai. Tinggal nanti kalau masa bersedia, insya Allah saya bersedia untuk mendampingi Pak Gemilang untuk Oh ya kita Pak. sama-sama. Makasih Pak. Iya Pak, sama-sama kita menghadap di sana Pak ya. Nah Pak, kira-kira nanti misalnya seandainya kegiatan Bapak ini berlangsung dengan lancar gitu Pak, dengan lancar, kemudian juga hambatan-hambatan kecil dianggap tidak ada, cukup lancar lah gitu Pak. Kira-kira bagaimana komitmen dan tindak lanjut Bapak ke depannya Pak? Nah ya Pak, ini setelah ini saya yang saya rencanakan ini sukses Pak ya, berjalan dengan lancar. Iya, Nantinya saya ingin menerapkannya di kelas yang lain Pak. Ya, Pak. Kan listrik ada A, ada B Pak. Nah ini sini lancar di sini, saya terapkan di kelas yang B Pak, agar mereka juga sama-sama memiliki sosial emosional yang sama, agar koneksi antar mereka itu terjalin gitu Pak. Kan kita perlu menciptakan mereka untuk di dunia industri gitu Pak. Kalau di dunia industri mereka tidak bisa bekerja sama, nah nanti agak lain kelihatannya Pak dengan iya, iya. orang-orang di sana. Makanya perlu kita tumbuhkan sosial emosional mereka ini Pak. Dan yang dekatnya ya juga untuk sesi-sesi praktek berikutnya Pak. Kan di praktek berikutnya kan ada pembelajaran berkelompok atau mereka membuat proyek secara berkelompok gitu Pak. Nah jadi ini Pak, koneksi antar mereka itu harus terhubung dulu sebelum mereka kerjasama gitu, agar pekerjaan-pekerjaan mereka bisa lancar gitu Pak. Nah jadi saya berkomitmen untuk melakukannya dan meneruskannya ke tingkat yang berikutnya. Nah, ke adik kelas mereka juga Pak nantinya rencanakan Oh juga iya, akan iya. terapkan hal seperti ini. Oke, baik, baik, baik Pak. Nah, kira-kira misalnya seandainya Bapak bertemu kendala lagi ke depannya, kira-kira bagaimana yang atau apa sih yang bisa membuat Bapak bertahan untuk tetap berkomitmen melakukan kegiatan ini? Kalau ada kendala mungkin saya kembali Pak, kembali ke eh,
rencana saya yang sudah berhasil sebelumnya gitu. Kalau ini berhasil, kenapa yang selanjutnya ini tidak gitu kan? Ini kan cuma permasalahan yang kecil dan sudah pernah saya hadapi sebelumnya. Nah, jadi saya tinggal melakukan upgrade dari apa yang sudah saya lakukan di awal. Nah, begitu Pak, kira-kira Pak. Kira-kira hari Kamis besok Pak Aryo ada waktu nggak Pak untuk kita menemui tim dari TIK ini Pak? Oh iya ya. Bisa Pak, Insya Allah Pak. Hari Kamis Pak kita bisa bertemu dengan tim TIK ini. Kita juga bakal cari kira-kira di mana sikonnya Pak ya, situasi kondisi maupun tempat kira-kira enak untuk ajak ngobrol. Karena rencana Bapak ini sungguh luar biasa Pak. Kalau seandainya Bapak bisa menerapkan, nanti bisa ditularkan dengan jurusan lain Pak. Itu saya kira itu SMK kita bisa lebih maju lagi Pak, bisa lebih wah lagi ke depannya. Mudah-mudahan bisa kita tambah lagi muridnya, bisa kita tambah lagi peralatan-peralatannya seperti itu Pak. Iya, saya juga merasakan seperti itu Pak, ya kan. Jangan sampailah kita ketinggalan Pak dengan sekolah-sekolah lain Pak, apalagi ini berkaitan dengan teknologi, ya kan. Iya, jangan sampai ya burung orang sudah terbang, burung kita masih menjadi telur ini Pak. Ya belum netas-netas Pak ya. Iya Pak, belum netas-netas ini Pak. Nah, jangan kan terbang berbulu saja belum. Itu yang kita bahayakan. Jangan sampai. Pokoknya kita harus memiliki daya saing Pak ya. Iya, daya saing. Ya ini Pak, kira-kira Pak, ya, Pak. Besok itu hari Kamis itu tempatnya di mana yang kira-kira rekomendasi dari Pak Gemilang Surya supaya kita lebih enak ngobrolnya gitu? Oh ya Pak, jadi tadi itu saya sudah keliling-keliling lagi Pak ya. Ini saya melihat itu gazebo di bagian barat sekolah kita ini kayaknya cocok sekali itu Pak. Itu kan dekat dengan kantin, Pak. Kita bisa pesan makanan, minuman agar lebih santai obrolannya ya. Supaya tidak salah paham Pak ya, supaya lebih nyambung ngobrolnya. Ya, agar lebih nyambung gitu Pak. Agar kita isi dulu baterainya Pak, baru bisa connect ya kan Pak. Iya Pak, benar. Biar lebih connect lagi antar kita Pak ya. Iya Pak. Iya benar, luar biasa sekali Pak Gemilang ini pemaparannya. Dan sebenarnya kalau dibuat proposal ini Pak, nanti bisa kita tembuskan ini Pak proposalnya Pak ke perusahaan ini Pak. Oh iya Pak. Iya bisa kita dapat dana DAK Pak ya, bantu-bantuan untuk segala sarana prasarana. Baiklah Pak Gemilang, luar biasa sekali. Saya sangat tertarik sekali dengan apa yang Pak Gemilang paparkan tersebut. Boleh memang benar-benar harus kita terapkan supaya memang ada kesadaran dari dalam diri siswa itu ya Pak ya. Saya juga terima kasih nih Pak sudah menyediakan waktunya untuk saya nih Pak. Oh ya, nggak apa-apa Pak, alhamdulillah. Saran dari Pak Aryo ini. Saya juga sangat berterima kasih sekali, senang sekali Pak bisa ada teman ngobrol juga Pak. Bisa kita mengembangkan sekolah kita ke depannya Pak. Oh ya Pak, Ini terima kasih Pak ya. Oh oke Pak. Punya jam saya sudah mau masuk lagi nih Pak. Oh ya sama Pak, saya juga kayaknya sudah mau masuk juga ini Pak. Sudah 5 menit lagi bel bakal berbunyi nih Pak. Ada lagi yang bisa saya bantu Pak kira-kira? Sepertinya cukup Pak. Oh iya baik. Tinggal meneruskan rencana saya ini Pak. Oh ya, tinggal kita eksekusi lagi ya Pak ya. Iya Pak, tinggal kita eksekusi Pak. Oh baiklah Pak Gemilang. Terima kasih Pak. Iya. Sama-sama Pak Gemilang. Yuk kita masuk sama-sama. Mari. Pak, kita keluar dulu Pak. Iya siap Pak Gemilang. Baiklah, Ibu Fasilitator, Ibu Erika, dan Ibu Ayu, itulah penampilan dari kami. Kami telah melaksanakan praktik coaching dengan 2 materi yang berbeda. Materi pertama tadi Pak Gemilang sebagai coach, saya sebagai coachee. Materi kedua saya Aruskanda sebagai coach dan Pak Gemilang sebagai coachee. Silakan Pak Gemilang, sepatah 2 patah kata Pak Gemilang sebelum kita tutup. Saya mendengarnya tadi kuaci Pak. Kuaci Pak. Karena saya sudah lapar ini. Karena kelamaan rukul. Benar. Ada kuaci. Siap. Baiklah, mungkin rekan-rekan yang menonton, yang melihat video kami, ya, mudah-mudahan menjadi manfaat ya dalam mengembangkan diri atau dalam mengembangkan kompetensi kita kali ini. Sekian dari kami berdua. Saya ucapkan
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.